Jadi seakan-akan pertanyaan siapa orang Kristen yang menurut tanah, saya tidak bisa jawab. Kalau mualaf modelnya seperti itu, lalu bagusnya di mana, saudara? Itu bukan cuma mendustai masyarakat. Itu memfitnah saya. Tapi saya tidak pernah mau membalas fitnah dengan fitnah. Tapi pasti saya klarifikasi lah, ini klarifikasi saya. Tadi setelah melihat videonya, jelas ada jawaban saya. Kenapa dia potong bagian itu? Seakan-akan saya tidak menjawab. Itu memang fitnah. Saya lihat yang lebih bagus yang mana sekarang? Mualafnya memfitnah. Orang kesannya coba klarifikasi tapi tidak membalas dengan fitnah. Saya dari dulu tidak pernah membalas fitnah dengan fitnah. Kalau fitnah, kalau saya ngamuk, tak datang, tak labrak orangnya sekalian. Daripada membalas dengan fitnah, tidak. Dan orang-orang, ya, kamrat-kamratnya dia itu bangga-banggakan dia. Padahal modelnya seperti itu, saudara ya. Seandainya Belly atau Chandra Johan ya memotong video seperti itu, nggak usah orang lain yang maki-maki, saya akan maki-maki dan saya akan labrak mereka. Jadi bagaimana mereka dia bisa lakukan hal model seperti itu? Itu hal yang sangat rendah, hal yang sangat busuk. Saya WA akan ke Isra, dan Isra bilang bajingan orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Portaberita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Seperti kita ketahui ya, minggu lalu baru saja diadakan debat secara langsung, debat tatap muka antara Kodonditan, perwakilan dari Muslim, menghadapi Pendeta Budi Asali yang mewakili kekristenan. Lebih tepatnya Kristen Trinitas ya, karena ada dua kubu yang mewakili Kristen, satu Trinitas, sedangkan yang satu lagi adalah Yesus Allah Esa. Jadi ada dua kubu. Pendeta Budi Asali, ya, seperti layaknya pendeta-pendeta lainnya yang berdebat dengan pihak Muslim, ini marah-marah, ngamuk-ngamuk, bahkan bisa kita bilang kejang-kejang dengan Kodondi. Setelah viral video Pendeta Budi Asali yang terdiam saat ditanyakan oleh Kodondi dan juga tak sanggup untuk menghadapi serangan-serangan Kodondi. Sama seperti pendeta-pendeta yang dulu, seperti Mampet ya Mampet, Ampret Sorry, dan pendeta lainnya yang selalu setelah berdebat dengan pihak Muslim mendapatkan cemooh, mendapatkan hinaan dari teman-teman Kristennya sendiri. Begitu juga dengan Budi Asali. Kita tahu, sudah sangat banyak pendeta-pendeta yang sebelumnya, itu setelah berdebat dengan pihak Muslim, selalu berakhir dengan marah-marah, berakhir dengan ngamuk-ngamuk, buat video sendiri, terus marahin umat Muslimnya, bahkan tidak mau lagi berdebat. Memang seperti itu yang selama ini kita lihat ya. Jadi sama aja rupanya. Saya berpikir bahwa Pendeta Budi Asali ini akan berbeda, tetapi ternyata sama ya. Mengikuti jejak senior-seniornya yang sudah duluan marah-marah dengan pihak Muslim setelah selesai debat. Ini sekaligus membuat saya ragu bahwa Budi Asali bulan depan akan kembali untuk berdebat dengan pihak Muslim. Bagaimana ngamuknya Pendeta Budi Asali? Oke, saya tadi hanya konfirmasi aja. Jadi begini Pak, kalau Bapak bilang mengajarkan dosa waris, padahal yang mengajarkan itu Paulus, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Terus tadi saya tanya, kalau anak manusia lahir bawa dosa waris, cuman Yesus yang lahir tidak bawa dosa waris, begitu Pak ya? Terus Bapak tadi juga menyinggung-nyinggung bahwa sudah dinubuatkan bahwa Yesus memang harus mati untuk menebus dosa manusia, begitu Pak ya? Itu kan menurut PL Pak ya?
Pertanyaan saya, yang menulis PL ini Kristen atau bukan, Pak? Silakan, Pak. Kan, ya, lagi-lagi lihat ya, larinya loh jauh sekali ya. Penulis PL sekarang yang dipersoalkan. Tadi penulis Ibrani kan penulis PL. Kalau dia bicarakan ajaran PL, dia bicarakan penulis PL. Ini orang lari makin lama makin melebar memang ya. Oke, lanjutkan. Silakan. Kristen mana, Pak, yang nulis Tanakh, Pak? Silakan. Tolong diulang. Tanakh. Ini, Pak. Ya saya ngerti, kalimatnya saya tidak dengar. Kristen mana yang menulis Tanakh ini, Pak? Silakan, Pak. Ini saya baca Ibrani pasal 11 ya. Ayat 24, 25, 26 ini ya. Karena iman maka Musa, ini penulis anak juga kan ya, setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Musa disebut menganggap penghinaan karena Kristus. Jelas dia disebut dianggap sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kristus yang akan datang. Semua orang-orang perjanjian lama yang beriman kepada Kristus yang akan datang. Kalau orang-orang perjanjian baru beriman kepada Kristus yang sudah datang. Tapi sama-sama beriman kepada Kristus. Jadi yang menyelamatkan tetap iman kepada Kristus. Mulai Adam jatuh. Terus sampai akhir zaman. Hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Kalau tidak beriman kepada Kristus, tidak bisa masuk surga. Dan satu-satunya tempat selain surga adalah neraka. Cut. Silakan. Cut. Ya. Jadi di sini ada penginjilan yang saya lakukan ya. Tapi saya sekarang mau tunjukkan sesuatu kecurangan yang dilakukan oleh Dondi ya. Bentar, saya saja yang muterkan. Ini si Dondi ini memotongi video debat ini, lalu dia membuat video ini ya. Video ini cuma 59 detik. Kristen mana yang menulis Tanakh? Ya. Kalau saudara mau cari sendiri dan lihat sendiri, tapi di sini saya sudah download dan saya akan putarkan ya. Ini menunjukkan kurang ajarnya dia. Jadi begini, Pak. Kalau Bapak bilang mengajarkan dosa waris, padahal yang mengajarkan itu Paulus, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Terus tadi saya tanya, kalau anak manusia lahir bawa dosa waris, cuma Yesus yang lahir tidak bawa dosa waris, gitu Pak ya. Terus Bapak tadi juga menyinggung-nyinggung bahwa sudah dinubuatkan bahwa Yesus memang harus mati untuk menebus dosa manusia, ya, gitu Pak ya. Itu kan menurut PL Pak ya. Pertanyaan saya, yang menulis PL ini Kristen atau bukan Pak? Silakan Pak. Kristen mana Pak yang nulis Tanakh Pak? Silakan. Anak. Ya, Kristen mana yang menulis Tanakh ini Pak? Silakan Pak. Berhenti saudara. Jadi cuma sampai di situ, di-cut sama dia, dibuat video tersendiri, masuk YouTube. Saya jawab kan tadi kan? Ya.
Saya bingung kalau saya pindah ke situ nanti. Ya. Saya jawab sebetulnya tadi kan. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 24-26 kan tidak salah ya. Dan saya menunjukkan bahwa Musa itu jelas harus disebut sebagai orang Kristen. Dan saya tidak mengada-ada, saudara ya. Kalau saudara melakukan pengakuan iman rasuli, dua pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan am itu universal ya. Dan ini tidak terbatas pada tempat ataupun waktu. Jadi mengatakan Musa itu orang Kristen sama sekali tidak salah. Dan saya juga punya ayatnya. Ya, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Berarti seluruh orang-orang percaya, baik PLPB, dimanapun juga, pokok percaya Kristus, itu adalah orang Kristen. Zaman PL maupun zaman PB tidak membedakan hal itu. Saya memang bisa menjawab. Yang nulis Tanakh ya orang Israel atau ya orang Israel lah. Bisa saja saya jawab gitu. Tapi saya memang mau memberikan surprise kepada mereka. Dan surprise ini bukan sesuatu yang salah. Lalu saya tunjukkan Ibrani pasal 11 tadi. Memang ini membuang waktu saya. Tapi ya memang kepingin saya buat pusing mereka. Yang saya tekankan di sini ya, ayat 26-nya ya, Ibrani 11 ya. Ia ini Musa kan, menganggap penghinaan kanak Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan pada upah. Musa dikatakan oleh penulis surat Ibrani menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Apakah kata-kata ini tidak bisa diartikan bahwa Musa itu adalah orang Kristen? Menurut saya bisa. Dan juga sekarang kalau misalnya waktu itu mau saya tambahkan, karena waktu saja saya tidak bisa menambahkan, tapi seandainya saya mau menambahkan, saya bisa menambahkan misalnya Abraham. Ya, di dalam ayat 56, ya, saudara bisa baca seluruh konteksnya kalau mau. Tapi di sini Yesus berkata, Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Apakah dari ayat ini kita bisa mengatakan bahwa Abraham ini adalah orang Kristen? Ya, menurut saya iya. Jadi orang Kristen tidak terbatas hanya pada perjanjian baru, tidak. Dalam perjanjian lama juga. Tapi poin saya pada waktu menunjukkan video potongan dari Don Ditan ini menunjukkan kekurangan ajarannya dia. Karena dia cut persis sebelum saya jawab Ibrani 11 ayat 24-26 itu. Jadi seakan-akan pertanyaan siapa orang Kristen menurut Tanakh, saya tidak bisa jawab. Kalau mualaf modelnya seperti itu, lalu bagusnya di mana, saudara? Itu bukan cuma mendustai masyarakat. Itu memfitnah saya. Tapi saya tidak pernah mau membalas fitnah dengan fitnah. Tapi pasti saya klarifikasi lah, ini klarifikasi saya. Tadi setelah melihat videonya, jelas ada jawaban saya. Kenapa dia potong bagian itu? Seakan-akan saya tidak menjawab. Itu memfitnah. Saya lihat yang lebih bagus yang mana sekarang? Mualafnya memfitnah. Orang Kristennya coba klarifikasi tapi tidak membalas dengan fitnah. Saya dari dulu tidak pernah membalas fitnah dengan fitnah. Kalau fitnah, kalau saya ngamuk, tak datang, tak labrak orangnya sekalian. Daripada membalas dengan fitnah, tidak. Dan orang-orang, ya, kamrat-kamratnya dia itu bangga-banggakan dia. Padahal modelnya seperti itu, saudara ya. Seandainya Belly atau Chandra Johan ya memotong video seperti itu,
Nggak usah orang lain yang maki-maki. Saya akan maki-maki, dan saya akan labrak mereka. Jadi bagaimana mereka dia bisa lakukan hal model seperti itu? Itu hal yang sangat rendah, hal yang sangat busuk. Saya WA-kan ke Isra, dan Isra bilang, bajingan orang itu. Apakah dengan dia jadi mualaf, jadi tambah bagus? Saudara menilai sendiri lah. Saya tidak akan pernah memotong banyak orang seperti itu, sehingga artinya jadi sangat berbeda dengan apa yang seharusnya. Yang seharusnya ada video tadi itu, video lengkapnya. Ada jawaban saya, Ibrani pasal 11. Musa itu kan salah satu penulis tanah. 26-nya, jelas Musa itu orang Kristen. Dari video ini kita belajar ya, bahwa ternyata kedewasaan seseorang itu tidak ada hubungannya dengan jabatan dan juga usia. Kalian bisa lihat bagaimana pendeta Budi Asali begitu meletus-letus, begitu emosi, begitu marah. Padahal saat debat, walaupun dia bilang serius, tapi tidak pernah Budi Asali semarah ini. Bahkan saat dia mengatakan Esrasaurus sesat, dia nggak semarah ini. Artinya orang sesat dia masih bisa toleransi. Tapi dirinya dihina lantaran dianggap kalah debat, itu tidak bisa dia terima. Ngamuk sengamuk-ngamuknya ya. Kita bisa lihat bagaimana luapan emosi dari pendeta Budi Asali. Karena memang teman-teman kita ini, mereka kalau debat ya nggak masalah tentang keimanan. Tapi kalau pribadinya sudah diserang, biasanya mereka tidak terima. Apalagi kita lihat, pendeta-pendeta biasanya setelah debat dari menghadapi pihak muslim, itu kan banyak dikritik oleh orang-orang sendiri ya. Baik orang Kristennya maupun teman-temannya, teman sesama pendeta, itu biasa mengkritik. Kenapa kamu berani debat? Kenapa kamu debat? Kenapa kamu mengatakan kamu mewakili agama kita? Kamu nggak lihat dampaknya, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang, pendeta-pendeta yang ditinggalkan oleh jemaatnya setelah pendetanya kalah debat. Banyak yang seperti itu. Jadi ini hal yang lumrah dan memang sering terjadi di dunia debat lintas agama. Itulah kenapa makin ke sini ya, makin sedikit pendeta yang berani berdebat. Nah, ini juga jadi masalah bagi kita ya. Di satu sisi kita mau mengalah. Kadang-kadang kita pihak muslim berpikir, udahlah kita ngalah aja lah sekali-kali. Biar mereka masih mau untuk berdiskusi. Tapi di satu sisi ya nggak boleh juga gitu. Akidah kita tuh ya nggak boleh kita mengalah. Jadi serba salah gitu. Kita nggak mengalah kasihan mereka, besok-besok nggak mau berdebat lagi. Kita nanti mengalah ini nggak sesuai dengan akidah kita, jadi serba salah. Dan kita berharap minimal adalah pendeta yang bisa memberikan perlawanan. Pendeta yang bisa membuat penonton Kristen minimal senang juga. Tapi kita belum menemukannya sampai detik ini ya. Yang ada malah pendeta-pendetanya udah berusaha mencoba mewakili kekristenan, malah diejek-ejek oleh orang Kristen sendiri. Ini yang kasihan. Pendeta Budi Asali sudah mencoba yang terbaik, teman-teman. Dia sudah berusaha. Dia sudah mempersiapkannya dengan matang. Tetapi mau gimana gitu? Kan nggak semua bisa dikontrol oleh pendeta Budi Asali. Jadi bagi teman-teman Kristen yang menyala-nyalakan dan mengkritik Budi Asali, coba kalian renungkan. Memangnya apa yang sudah kalian buat demi kekristenan? Apa kalian pikir kalian lebih baik, lebih hebat, lebih jago daripada pendeta Buas? Kalau memang lebih jago, ya udah kalian aja yang maju. Kan seperti itu, kalian aja yang maju. Pendeta Budi Asali sudah mencoba, walaupun tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi dia sudah mencoba, teman-teman. Jangan kalian ejek, jangan kalian hina. Kalau enggak, kalian aja lah yang ada di posisi pendeta Buas. Berani nggak? Berani nggak kalian maju berdebat seperti beliau? Nah, itu yang kalian renungkan. Jadi jangan menyala-nyalakan aja ya. Dan buat pendeta Buas, semangat Pak. Masih ada kesempatan. Jadi
bulan depan kan ada debat lagi, kalau bisa maju lagi Pak. Saya yakin bulan depan ada kesempatan Pak. Jangan gara-gara ini tiba-tiba Pendeta Budi Asali memilih, udahlah, saya nggak mau lagi debat-debat. Udahlah, saya nggak mau lagi lah menghadapi pihak Muslim. Jangan Pak. Ya, jangan. Semoga Pendeta Budi Asali tidak trauma, ya, tidak menjadikan ini sebagai satu hal yang membuat Anda mundur dari pelayanan. Maju terus Pak. Ya, maju terus. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk berita kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Dan tanggapan saya secara penuh saya taruh di channel Jadid HMC ya. Bagi teman-teman jangan lupa juga di subscribe channel Jadid Hidayah Mu'alaf Channel. Itu untuk full reaksi kita. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.